Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan implementasi manajemen risiko dengan menganalisis dan mitigasi risiko manajemen keamanan cyber berbasis NIST RMS pada Power Grid Energy. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hafizah dengan NIM 433240160, Naila Junita Rahma dengan NIM 433240135, dan Raffi Gafan Rabani dengan NIM 433240153, dan Fajar Sidik Junaila dengan NIM 433240157. Power Grid Energy, jantung energi nasional, perusahaan krisis yang membangkitkan dan distribusi energi listrik nasional vital bagi negara, integrasi pada teknologi operasional OT dan teknologi informasi IT terpadu, didukung SCADA dan IoT, yaitu pemantauan real-time untuk operasional yang efisien, mengidentifikasi aset dan ancaman, mengenal medan perang, identifikasi dan klarifikasi aset. Yang pertama, hardware, PLTU jaringan distribusi, pusat kontrol, server SCADA, RTU atau PLC, smart grid sensor, smart meters, firewall, router, dan workstation. Yang kedua, informasi, data operasional, konfigurasi sistem, diagram jaringan, data historis, log keamanan, dan kebijakan. Yang ketiga, prioritas, yaitu kritis, tinggi, dan menengah berdasarkan dampak. Selanjutnya ada identifikasi ancaman, yaitu serangan infrastruktur kritis. Yang kedua ada serangan fisik dan kegagalan sistem. Yang ketiga ada kerentanan IoT dan serangan DDoS. Dan terakhir yaitu rekayasa sosial dan akses dasar. Selanjutnya risk assessment yang akan dijelaskan oleh Raffi. Silakan Raffi. Oke, untuk di bagian risk assessment itu yang pertama ada kerentanan utama, di mana kurangnya segregasi jaringan OT IT. Lalu ada kredensial yang lemah untuk IoT dan firmware yang usang. Lalu ada prosedur pembaruan sistem tidak konsisten dan ada kurangnya kesadaran keamanan karyawan. Nah, habis itu ada pengukuran risiko, yang dimana ada likelihood dan impact. Nah, di mana rumusnya itu tingkat risiko sama dengan likelihood dikali impact. Lanjut. Nah, ini untuk tingkat risiko serangan yang telah dikalkulasikan, di mana serangan infrastruktur itu ada di 25, kerentanan IoT ada di 20, kelalaian sistem ada di 15, serangan fisik dan serangan DDoS itu di 12, lalu ada di rekayasa sosial dan akses tidak sah itu ada di 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar. Sekarang kita masuk ke bagian mitigasi risiko, alias strategi pertahanan kita. Kita mulai dari yang paling krusial, yaitu risiko yang tergolong sangat tinggi dan tinggi. Risiko sangat tinggi itu adalah kerentanan IoT dan serangan infrastruktur kritis. Lalu, risiko yang tergolong tinggi adalah kegagalan sistem. Nah, untuk mengatasi ini, kita terapkan beberapa kontrol kunci yang berbasis NIST RMF. Pertama, ada AC4, yaitu segmentasi jaringan OT IT dengan firewall industri. Kedua, ya RA5, yaitu implementasi IDFS, yaitu Introduction, Detection, and Prevention System di segmen-segmen krusial. Tiga, CA8. Kita perlu melakukan VAPT atau Vulnerability Assessment dan Penetrasi Testing secara berkala. Terakhir, CM6, yaitu memperbaruan firmware dan patching OT IoT secara rutin. Ini semua penting banget buat jadi backing pertama kita. Lanjut. Setelah yang risiko tinggi, kita juga harus memperhatikan risiko yang sangat tingkatnya sedang. Risiko sedang itu meliputi serangan fisik, serangan DDoS, rekayasa sosial, dan akses tidak sah. Untuk mengatasi risiko ini, kita pakai kontrol kunci yang lain lagi. Kita perlu membuat kredensial IoT yang kuat dan penguatan keamanan fisik. Kita juga butuh redundansi dan failover sistem kritis serta anti DDoS untuk perimeter jaringan. Ini paling penting untuk pelatihan kesadaran keamanan berkelanjut buat semua karyawan. Dan jangan lupa kita terapkan list privilege serta log management dan CM untuk memantau semua aktivitas. Jadi strategi ini tujuannya untuk nge-handle semua risiko dari yang paling bahaya sampai yang tingkatnya sedang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi slide ini tuh menggambarkan siklus manajemen risiko yang terdiri dari 7 langkah. Yang pertama adalah prepare. Jadi prepare ini adalah tahap awal untuk mempersiapkan organisasi menghadapi manajemen risiko. Kedua, categorize. Mengklasifikasikan data dan sistem berdasarkan tingkat kepentingannya. Ketiga, select. Memilih kontrol keamanan yang paling sesuai. Keempat, implement. Menerapkan yang sudah dipilih.
Kelima, assess atau mengevaluasi apakah kontrol tersebut berjalan efektif. Keenam, authorize, memberikan otorisasi resmi untuk sistem. Dan yang terakhir adalah monitor, melakukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan keamanan itu tetap terjaga. Selanjutnya, nah, kesimpulan dan rekomendasi langkah maju. Kesimpulannya, jadi ancaman signifikan itu power grid energy menghadapi ancaman cyber yang serius dan signifikan. 2, kontrol berlapis. Jadi diperlukan pertahanan keamanan yang berlapis. Dan itu tuh mencakup aspek teknis seperti firewall, prosedural seperti kebijakan, dan fisik seperti akses ke ruang server. Yang ketiga adalah NIST RMF. Penerapan kerangka kerja NIST RMF secara konsisten adalah strategi yang tepat untuk mengelola risiko ini. Lalu ada rekomendasi lanjutannya, yaitu yang pertama, penguatan fase assess dan monitor. Perlu ada penilaian kontrol secara rutin dan pemantauan berkelanjutan. Organisasi juga harus membentuk tim khusus untuk merespon insiden CSIRT atau CERT. CSIRT sendiri adalah Computer Security Incident Response Team. Lalu yang kedua adalah kesiapan respon insiden. Mengembangkan dan menguji secara berkala Disaster Recovery Plan, DRP, dan Business Continuity Plan, BCP, untuk memastikan operasional tetap berjalan saat terjadi insiden. Ketiga, audit eksternal. Lakukan audit keamanan oleh pihak ketiga yang independen secara berkala untuk mendapatkan evaluasi yang objektif. Yang keempat adalah kolaborasi. Jalin kerjasama dengan Lembaga Keamanan Cyber Nasional, BSSN, dan operator lain di sektor yang sama untuk berbagi informasi dan best practice. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.